Saya Rahmawan Budiarto, sejak tahun 99 menjadi dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. 6 bulan sebelum saya diterima dan ditugaskan sebagai dosen di departemen tersebut, saya ditugaskan di Pusat Studi Energi UGM. Jadi sudah sejak tahun 98. Dan dari situ saya ditugaskan banyak diantaranya di energi terbarukan. Dan energi terbarukan mengantarkan saya untuk berkenalan dengan sangat banyak saudara di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, di mana saya juga bekerja di sana bersama-sama teman, termasuk juga mengampu di Fakultas Divisi Pol, misalnya mata kuliah Sosiologi Energi, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, misalnya di sana Ekonomi Energi. Selain itu, saat ini saya diberi tugas sebagai Sekretaris Direktorat di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM. Desa itu menjadi salah satu inti kekuatan Indonesia dan salah satu alat, sarana, wahana agar salah satu kekuatan pertumbuhan pembangunan Indonesia, yaitu desa, itu bisa optimal berfungsi secara strategis, maka dibutuhkan energi. Di dalam pembangunan energi, kita menganut antara lain kerangka trilema energi, yang di sana kita bisa melihat antara lain sistem energi berkelanjutan itu perlu terus dikembangkan. Dalam konteks ini berarti termasuk di desa, dan juga dalam pengembangan itu terkait dengan affordability. Bagaimana energi itu selain berkelanjutan karena dia ramah lingkungan dan sebagainya, itu bisa dijangkau. Dijangkau bisa berarti dari sisi harga misalnya. Alhamdulillah, pembangunan di Indonesia ini menunjukkan tren yang baik dalam konteks energi. Misalnya dari sisi rasio elektrifikasi. Makin banyak rumah tangga di Indonesia, di berbagai pelosok di Indonesia, baik di pedesaan yang di dekat kota maupun di pedesaan yang sangat jauh, di titik-titik terluar Indonesia, itu makin terjangkau oleh listrik. Tentu ketika kita mengatakan listrik, kita tidak bisa membayangkan listrik yang ada di desa, apalagi di desa di titik-titik terjauh, di pulau-pulau terjauh, di perbatasan atau pulau-pulau walaupun itu di tengah Indonesia, tetapi pulau yang terpencil jauh dari daratan, itu tidak bisa kita bayangkan listriknya itu seperti listrik misalnya di kota-kota besar, Jakarta atau Surabaya. Berbeda. Nah, antara lain perbedaan itu adalah pada sifat terpusat atau terdesentralisasinya sistem energi itu. Kalau kita menggabungkan dengan tugas, target dari Indonesia ini kita bersama-sama, yaitu selain rasio elektrifikasi tetapi juga peran energi terbarukan, maka energi terbarukan itu menemukan relevansinya yang makin kuat. Energi terbarukan dengan sifat inherennya, sifat sumber dayanya yang inheren yaitu tersebar, itu sangat menjanjikan untuk diperankan menjadi sumber penggerak atau salah satu sumber penggerak di desa itu. Kita membayangkan akan semakin banyak desa di Indonesia itu memanfaatkan energi terbarukan.
ketika kita mengatakan energi terbarukan, maka ada sekian banyak potensi yang bisa kita realisasikan di sana. Misal, sifat menyebar, sifat terdesentralisasi dari sumber daya atau dari cadangan bahkan energi terbarukan memungkinkan desa-desa itu tidak harus tergantung pada sistem-sistem pembangkit terpusat. Hal itu satu, menimbulkan peluang mengecilkan resiko, karena misalnya kita bayangkan desa di pulau misalnya, dia tidak harus selalu tergantung pada pasok bahan bakar. Kita bisa bayangkan bahan bakar itu misalnya gas, atau bahan bakar dalam bentuk minyak, atau batu bara misalnya, seandainya kita akan memakai ukuran yang kecil. Tetapi pulau-pulau terpencil itu bisa berkembang sangat pesat dengan memanfaatkan energi di sana. Energi di sana tidak terbatas hanya pada energi matahari yang relatif memang tersedia merata di Indonesia, tetapi di berbagai tempat. Tentu ini harus disurvei, dianalisis secara mendalam. Misalnya juga angin. Misal pula misalnya sungai. Atau bahkan ada sekian banyak pulau di kita yang beruntung bisa mempunyai panas bumi misalnya. Atau bahkan ketika satu pulau atau desa terpencil itu sekaligus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis ternak misalnya, desa itu mempunyai potensi mengembangkan energi terbarukan berbasis ternak, yaitu biomasa. Kalau kita mengatakan energi, tentu kita bisa membayangkan berbentuk bahan bakar maupun listrik. Nah, resiko ketergantungan itu bisa dikecilkan, dioptimalkan sekecil mungkin. Dan itu berarti untuk pemerintah pusat juga mengurangi beban dari distribusi, logistik untuk mengalirkan, memasok energi itu. Kita bayangkan sistem yang terdesentralisasi, tentu dengan tata kelola yang sehat. Dan kalau kita mengatakan energi terbarukan, seandainya kita sepakat sistem ini akan makin ramah terhadap berbagai mitra, termasuk itu juga pribadi-pribadi, untuk membangkitkan listriknya di dalam asetnya sendiri dengan batas-batas investasi yang memadai, dengan dukungan operation maintenance system untuk memasok kebutuhan operation maintenance system yang memadai, maka kita bisa bayangkan makin banyak orang di desa yang bisa berpartisipasi untuk memproduksi listriknya sendiri. Yang menarik adalah ketika kita mengembangkan sistem energi yang khas untuk masing-masing desa, tentu ketika kita mengatakan kekhasan desa, itu tidak hanya terkait dengan sumber daya fisik energi, tetapi juga tatanan lokal di sana, budaya, kultur, suku yang mempunyai atau menjadi latar belakang pilihan-pilihan teknologi, penempatan teknologi tersendiri, maka itu menarik. Karena misalnya, pengelolaan sistem energi desa itu bisa dipercayakan kepada teman-teman para champion di desa itu sendiri. Mereka dengan didahului dengan capacity building yang memadai, sistematis, tidak one shot,
tapi tentu berkesinambungan, maka lagi-lagi teman-teman, saudara-saudara kita, champion-champion di desa itu akan mampu mengoperasikan dan memelihara sistem energi yang dibangun di desa itu. Tapi tidak hanya di situ. Kita lihat, karena seandainya kita sepakat di desa-desa itu sistem energi, kalau kita bicarakan sistem energi, kita masuk ke dalam transisi dari fossil based energy system ke renewable energy based system, kita bisa memilih level kerumitan dari teknologi itu, tentu dengan kehandalan teknis yang memadai. Level kerumitan itu bisa disesuaikan pentahapannya dengan kemampuan pribadi dan institusi lokal untuk lagi-lagi operation and maintenance. Tidak hanya itu, bayangkan jika di dekat desa yang kita bahas, atau di kota kecamatan terdekat, atau kecamatan perbatasan misalnya, atau di batas maksudnya, jika memang desa itu sangat terpencil, mempunyai SMK misalnya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan itu bisa ditingkatkan kapasitinya, tidak hanya sekali lagi hanya operation maintenance, karena bisa dilatih SDM-nya bersama SDM di desa, tapi juga alat-alatnya, laboratorium yang biasanya terbatas atau terfokus untuk pengajaran, tetapi bisa ditingkatkan sebagai unit-unit produksi komponen sistem itu. Kita mungkin akan langsung bilang, wah, fotovoltaik itu impor. Betul, yang besar-besar masih impor. Tetapi kita tengok komponen-komponen selain selnya, inverter misalnya, controller misalnya, atau kerangkanya misalnya, itu tentu merupakan barang, komponen yang sudah sangat bisa, tidak hanya bisa, sangat bisa diproduksi oleh teman-teman kita di lokal. Tidak harus terpusat di kota, tapi di lokal. SMK misalnya, bengkel lokal di desa, para pemuda di desa, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika kita membicarakan tentang capacity building SDM lokal desa untuk operation maintenance, bahkan tadi itu produksi, atau misalnya operation maintenance, misalnya kita batasi yang sedikit lebih sederhana, kita bisa menyasar, memfokuskan kepada kaum perempuan di sana, atau bahkan disabilitas di sana. Ketika kita bisa capacity building di sana secara sistematik, maka sekaligus kita akan mampu mengelola target-target pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan saudara-saudara kita yang di dalam wacana, di dalam banyak tempat kita mengatakan termarginalisasi. Sangat bisa. Artinya kita bisa merengkuh makin banyak dan makin banyak komponen di desa, di lokal itu masuk dalam sistem untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dan kita bayangkan sistem energi itu yang bertransisi sekali lagi dari fossil dominated energy system menjadi renewable energy dominated energy system, bertahap tidak bisa langsung. Kita juga bisa menekankan bahwa pemakaian energi itu tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan yang konsumeristik, terbatas hanya untuk rumah tangga. Tetapi, nah disinilah UMKM, usaha-usaha di desa bisa tumbuh. Koperasi, teman-teman kita yang menjahit, teman-teman kita yang menyulam, itu makin bisa, misalnya, bekerja di tengah malam, setelah mereka berladang, dan seterusnya. Karena apa? Karena energinya itu tersedia secara affordable. Karena apa? Sistem energinya itu bisa handal, relatif bebas dari gangguan. Karena apa? Karena SDM lokal didukung misalnya SMK di kecamatan itu mampu
mengatasi kebutuhan-kebutuhan operasional, maintenance, dan perbaikan-perbaikan. Disitulah ketika kita membicarakan sistem energi, dalam kerangka SDGs ini, kita tidak hanya bicara tentang SDGs yang energi terbarukan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus pemberdayaan wanita, perempuan. Begitulah cerita tentang energi terbarukan yang jika dibangun secara memadai itu bisa menyangkut sekian banyak aspek. Dan disitulah ketika kita bicara tentang energi, ini terkait dengan desa, dan kembali pada kalimat pertama, desa adalah salah satu tumpuan kekuatan Indonesia yang kita cintai ini. Demikianlah uraian singkat, cerita singkat yang mewakili suara hati sebenarnya, bukan hanya ilmu. Suara hati saya, kecintaan saya terhadap desa. Kalau kita melihat desa, teringat di sana kehangatan saudara-saudara kita. Tidak hanya kehangatan, tapi kemampuan luar biasa mereka untuk bareng-bareng bersama kita membangun negeri ini. Dan ketika kita mengatakan desa, maka salah satu yang harus diperkuat di sana adalah pasok energi, sistem energi. Dan ketika kita bicara tentang pasok energi, maka kita tidak boleh sekali-kali hanya berfokuskan pada energi. Membangun energi berarti membangun masyarakat sesuai dengan kultur, budaya, kesukuan, filosofi mereka. Dan bersama-sama dengan pembangunan energi, maka semuanya akan bergerak. UMKM desa, perempuan di desa, kelembagaan di desa akan bergerak bersama-sama. Itu sebabnya, mari kita semangat untuk turun ke desa, walaupun kita hanya di kota, karena tidak ada kesempatan untuk turun ke desa, tapi kita bersama turun ke desa, membangun desa di pos kita masing-masing. Karena disitulah masa depan Indonesia ada, terus, dan menguat. Terima kasih.